Teman-teman, bisa kita lihat ada berita tentang siswi SMP yang mengalami pembulian. Ini bukan hanya diejek atau dijauhi, tapi sudah dipukul hingga pingsan. Nah, di mana ini merupakan kasus yang bukan sekedar masalah kenakalan biasa, tetapi sudah masuk tahap darurat, sebuah krisis. Dalam dunia BK, kasus seperti ini tidak bisa ditangani dengan santai, tidak bisa dengan hanya sekadar kita mengajak ngobrol siswa tersebut di esok hari, itu tidak bisa, karena korbannya itu butuh pertolongan sekarang juga. Oleh karena itu, untuk kasus ini, pendekatan yang paling tepat digunakan adalah pendekatan krisis. Pendekatan ini diperlukan karena korban mengalami kekerasan fisik yang membutuhkan pertolongan segera. Mengapa pendekatan krisis lebih tepat? Pendekatan krisis ini berfokus pada intervensi cepat dan langsung untuk mengatasi situasi darurat seperti ini yang mengancam keselamatan fisik dan psikologis seseorang. Dalam kasus ini, korban tidak hanya mengalami trauma emosional, tetapi juga terdapat cedera fisik yang membutuhkan penanganan segera. Sementara untuk pendekatan-pendekatan lain seperti preventif, development atau developmental, dan remedial itu lebih cocok diterapkan setelah situasi ini stabil gitu, setelah ditangani. Kemudian ada pun langkah-langkah untuk pendekatan krisis ini. Itu pertama, penanganan segera, di mana kita memprioritaskan keselamatan korban dengan segera memberikan pertolongan pertama, membawa korban ke rumah sakit untuk penanganan medis. Kemudian pastikan pelaku dan korban itu dipisahkan untuk mencegah kejadian ini berulang. Dan kita kumpulkan informasi dari saksi atau pihak yang mengetahui kejadian untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tahap kedua itu stabilisasi atau intervensi. Dengan menghubungi kedua orang tua belah pihak, lalu ceritakan situasinya dengan tenang. Juga berikan konseling darurat kepada korban, biarkan dia tahu bahwa masih ada yang mau mendengarkan dan peduli. Bantu dia untuk merasa aman. Ketiga itu tahap rekonstruksi atau tahap pemulihan. Kita bisa ajak pelaku berbicara, kenapa dia melakukan itu, apa yang memicu kemarahannya. Kemudian berikan sanksi yang mendidik, bukan cuma menghukum. Setelahnya, jika sudah aman, ajak keluarga korban dan pelaku itu untuk bertemu, tujuannya untuk mencari jalan keluar yang damai di bawah bimbingan konselor. Kemudian berikan pendampingan psikologis jangka panjang. Korban itu butuh waktu untuk sembuh dari traumanya, dan pelaku juga butuh bantuan untuk memperbaiki perilakunya. Terakhir ada tindakan lanjutan atau pencegahan jangka panjang. Setelah semuanya tenang, sekolah bergerak untuk membuat program anti-bullying yang keren. Ajak semua murid, guru, staf untuk terlibat, dan terus pantau kondisi korban. Pastikan dia bisa kembali lagi sekolah dengan nyaman dan percaya diri. Teman-teman, ingat, bullying parah seperti ini bukan cuma masalah anak-anak, ini butuh penanganan serius dari semua pihak. Pendekatan krisis ini bukan cuma tentang menyelesaikan kasus, tapi menyelamatkan